Jumpa lagi dengan channel Mega 59. Kali ini dalam unggahan cara pasang pompa air Shimizu. Teman-teman juga dapat melihat video sebelumnya, yaitu review Shimizu pompa air sejuta umat dan cara mudah mengganti pompa air otomatis. Langsung aja kita lihat bagaimana cara pasang pompa air Shimizu. Pertama-tama kita sediakan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Inilah alat-alatnya: pames atau silet, gunting, tang, kunci ring nomor 13, derai atau obeng. Kita juga perlu lem pipa PVC dan sel tape pipa PVC. Kita juga memerlukan keni untuk menyambung pipa, juga sok jerat luar 1 in overload 3/4. Kita nanti juga butuh kunci pipa. Yang pertama kita kerjakan yaitu flange keluaran air dan flange hisap. Flange itu lubang ya teman-teman. Ini masih ingat ya gambarnya, seperti ini bentuknya. Yang ini adalah flange atau lubang keluarnya air yang nanti akan disambungkan ke pipa ke instalasi. Sedang yang bawah adalah flange atau lubang hisap, itu nanti akan disambungkan ke pipa untuk menghisap air dari sumur. Kedua flange ini dari pabriknya standar ukuran 1 in. Nanti teman-teman sesuaikan ya dengan pipa instalasi di rumah teman-teman. Kalau di rumahku itu ukuran pipanya 3/4, jadi kami belikan shock overload yang ukuran 3/4. Perubahan ke overload 3/4 ini juga menambah manfaat teman-teman, yaitu menambah kekuatan daya dorong air jadi lebih besar. Selanjutnya, setiap sambungan thread dilapisi dengan sel tape agar tidak bocor. Ini ada cara memutus sel tape-nya ya teman-teman. Jangan pakai gunting, tapi ditarik agar hasilnya lebih kuat dan padat, menempel dengan kuat. Setelah selesai di sel tape, kemudian pasang shock overload-nya ke flange keluaran air dan flange hisap. Kemudian kencangkan. Setelah itu kencangkan lagi dengan menggunakan kunci pipa agar yakin tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya kita akan memasang pipa-pipa yang dibutuhkan. Sebelumnya diukur dulu.
Video ini terkait dengan video sebelumnya, yaitu cara mudah mengganti pompa air otomatis. Artinya sebelumnya itu sudah ada pompa air itu yang kelihatan di sebelah kanan, karena sesuatu hal tidak dapat dipakai lagi, kita ganti dengan pompa yang baru, yaitu pompa air otomatis merek Shimizu. Setelah semua pipa terpasang, ini belum dilem ya teman-teman. Nanti ngelemnya kita atur dulu posisinya enaknya bagaimana yang nyaman, agar posisi pipa hisapnya itu nyaman, tidak terganggu. Setelah dirasa semuanya sudah pas, baru kita lem sambungan-sambungannya. Caranya yaitu buka baut blendesnya dulu. Kita menggunakan kunci ring nomor 13, atau mungkin di tempat teman-teman nomornya lain lagi, tapi caranya begini. Setelah itu dilepas, kemudian kita mulai mengelem ujung-ujung pipanya. Memberi lemnya jangan tipis-tipis ya teman-teman, nanti bocor, jadi agak tebal sedikit. Ini cara memasang pipanya teman-teman, jangan cuma langsung dipasang, tapi keninya diputar sehingga lemnya itu merata.
Setelah selesai ditata dan dilem semua, kita pasang kembali blendesnya. Pastikan di dalamnya ada karet, karena kalau tidak nanti bocor. Ini bentuk karetnya. Letakkan karet dengan benar. Kalau sudah, lalu ditutup. Kita pasang lagi bautnya dan kencangkan dengan kunci ring nomor 13 tadi. Selesai sudah satu, yaitu pemasangan pipa yang berhubungan dengan lubang atau plan keluaran air. Selanjutnya kita akan membuat yang kedua, yaitu mengelem sambungan pipa yang masuk ke sumur atau yang berhubungan dengan plan hisap. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kedalaman sumur yang teman-teman punya itu. Jangan sampai nanti pipanya terlalu pendek atau terlalu panjang. Perlu diketahui, pompa air Shimizu ini adalah pompa air sumur dangkal untuk kedalaman air kurang dari 9 meter. Pipa yang kita masukkan ke dalam sumur itu diberi jarak ya teman-teman, dengan dasar sumurnya kira-kira 60 cm, karena Shimizu ini adalah pompa yang berdaya hisap tinggi. Karena itu bisa menyedot pasir-pasir atau lumpur kalau terlalu dekat dengan dasarnya. Selesai sudah cara pemasangan pipa pada pompa air Shimizu ini. Kita tunggu sampai lemnya kering, nanti kita coba bagaimana hasilnya. Nanti kita akan melakukan pengecekan. Sambil menunggu lemnya kering, kita dapat menggunakan waktu untuk memeriksa hasil pekerjaan kita. Kita ulangi lagi, kencangkan lagi mur-mur yang ada. Kita dapat dengan kunci Inggris atau kunci pas kalau teman-teman tidak punya kunci ring. Selanjutnya kita akan memasang kabel. Perlu diketahui teman-teman, kabel yang saya gunakan ini adalah kabel bekas dari pompa yang lama. Kita perhatikan, yaitu yang bawaan dari pompa air Shimizu ataupun alat-alat elektronik lainnya biasanya punya 3 kabel. Yang satu itu kabel arde teman-teman, itu tidak ikut dibungkus, itu ada fungsinya sendiri, nanti dialirkan ke tanah agar kalau terjadi kebocoran listrik kita tidak kesetrum ataupun kebakaran. Di sini kita memanfaatkan kabel lama dari pompa air yang sudah tidak dipakai karena masih bagus, masih bisa digunakan. Kita kupas dulu isolasinya, baru kita potong.
Ini kabel yang sudah dikupas. Kemudian sambungkan kabel dengan kabel dari pompa air Shimizu. Sembarang ya teman, kiri kanan, kanan kiri, atau yang warnanya beda itu sama aja, asal jangan kabel arde. Pastikan tidak salah menyambung ya teman-teman, tidak salah sambung ke kabel arde. Itu kabel arde itu warnanya lain, kuning bergaris hijau. Sebelum diisolasi kita coba dulu. Setelah dicoba dan dipastikan jalan, baru kabelnya kita isolasi. Kita pakai isolasi yang khusus untuk listrik, beli yang baik yang sedikit tebal. Tadi kan untuk mencoba listriknya itu jalan apa enggak, kita gabungkan atau sambungkan kabelnya. Sekarang setelah berhasil, kita lepas lagi, kita bungkus satu persatu dengan isolasi, kemudian baru kita gabung, diisolasi lagi agar rapi dan aman. Perhatikan cara menutup kabelnya, paling tidak itu 3 kali putaran. Kemudian waktu memutus isolasinya jangan pakai gunting, ditarik aja biar merekatnya kencang. Ini cara mengisolasi atau menutup kabelnya. Perhatikan itu kabel arde tidak ikut dibungkus isolasi. Selesai sudah tutorial cara menyambung kabel. Pastikan sambungan kabel tadi sudah tertutup isolasi agar aman. Langkah berikutnya yaitu untuk menjalankan pompa air ini kita harus memancing pompanya. Kita harus buka tutup ini ya teman-teman, ini tutup pemancing air atau plug.
Perhatikan ini setelah dibuka nampak ada karetnya. Isikan air ke dalam lubang ini sampai penuh. Setelah itu ditutup kembali. Kemudian lap semuanya sampai kering, jangan ada air. Sehingga nanti kalau ada kebocoran kita tahu itu adalah air dari bocor karena tadi sudah kering semua. Kita juga mengecek lagi sekrup atau mur bautnya harus kencang sebelum pompa ini mulai dioperasikan. Selesai sudah tutorial cara memasang pompa air otomatis Shimizu. Sekarang kita akan melihat bagaimana hasilnya. Kita hidupkan stop kontaknya dan kita dengarkan. Kalau suara pompanya mendenging itu tandanya dia sudah berhasil menyedot air. Kita akan mencoba membuka keran air ini untuk mengisi bathtub dan lihat hasilnya. Ternyata teman-teman dia bawa pasir banyak sekali. Aduh. Sekarang kita lihat kamar mandi satunya lagi. Waktu kita isi kamar mandi ini teman-teman, hasilnya seperti apa? Ada pasirnya juga. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini cuma 1-2 hari. Kalau sudah dia bersih, tidak keluar pasirnya lagi. Selama airnya masih berpasir, jangan digunakan dulu ya teman-teman untuk water heater ataupun mengisi mesin cuci. Jika sampai 2 hari masih ada pasir yang tersedot, teman-teman hentikan dulu pemakaian pompanya. Sebab kalau teman-teman pakai pompa air yang PS135E itu tutup impellernya itu pakai plastik, nanti tergores. Ini mungkin terjadi kesalahan waktu mengukur kedalaman sumur. Solusinya, pipa yang masuk ke dalam sumur tadi harus dipotong lagi teman-teman, dipendekkan. Jadi nanti pasirnya tidak ikut tersedot lagi. Sekarang kita akan mengetes dan melihat kemampuan Q atau kapasitas memompa airnya teman-teman. Ini saya buka langsung 4 keran, 2 keran di kamar mandi yang belakang, 1 di bathtub dan 1 lagi ini di tempat cucian piring. Ini kelihatan airnya seperti ini teman-teman. Cukup bisa berbagi 4 keran, tapi airnya tidak begitu besar. Kalau cuma 1 atau 2 keran dia besar sekali airnya. Sekarang kita akan melihat kemampuan mendorongnya atau H teman-teman. Ini kebetulan pipa airku itu keliling dunia dulu, naik ke atas baru ke bawah ya teman-teman. Jadi mungkin lebih dari 15 meter ketinggiannya. Ini aku cuma buka 1 keran dan airnya cuma sebesar itu teman-teman. Mungkin masih banyak pasirnya jadi belum lancar. Demikian teman-teman akhir dari tutorial yang dapat kami sajikan. Cara memasang pompa air otomatis Shimizu. Semoga ini berguna bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga atas dukungannya, memberi like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman yang membutuhkannya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video berikutnya.